Ketika diupayakan itu terjadi, upaya itu gagal. Yesus diangkat ke langit. Maka yang masuk di dalam kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu juga bukan Yesus. Itulah kesempatan yang baik oleh iblis untuk menyesatkan kalian. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Iblis. Yesus yang asli berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi yang berkata jadikanlah segala murid bangsa jadi murid itu siapa? Bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Oke deh Bang, oke. Anggap aja Bang Juma benar gitu ya. Jangan dianggap, itu memang betul itu. Oke. 2,4 miliar itu anggap aja itu pengikut iblis lah ya. Nah, kenapa? Dengar. Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan begini Bang. Kenapa setelah 1400 tahun pengikutnya Islam ini tidak bisa mengalahkan pengikut iblis ini? Kelihatannya Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya loh melawan iblis. Dengarkan, Bung. Al-Qur'an mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran sudah disampaikan oleh Tuhan. Nabi Musa, kenapa dia tidak berhasil kemudian menjadikan seluruh Bani Israel taat tunduk kepadanya? Harusnya Anda tanyakan itu. Karena skala prioritas pengajaran Nabi Musa hanya untuk kepada kaumnya. Tapi kaumnya tidak mampu Nabi Musa jadikan sebagai pengikut seluruhnya. Skala kecil, Yesus. Bahkan dia adalah Tuhan Anda sendiri. Kenapa dia tidak mampu kemudian menjadikan seluruh Bani Israel menjadi pengikutnya? Kenapa? Karena ada kekuatan di belakang itu semua yang menggonggong supaya Bani Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Islam datang dengan skala yang lebih luas, global. Islamnya untuk seluruh umat manusia. Tapi kenapa kemudian tidak mampu mengislamkan semuanya? Kenapa? Karena kalian sudah terkungkung dan terpenjara dalam lingkaran setan. Coba tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Tak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan dan pernah menyebut kata Kristen? Tidak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus pernah menyebutkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Adakah pernah menyebut gereja? Tak ada. Menyebut pendeta? Tak ada. Pastor? Tak ada. Jangan bersunat? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Semua yang Kristen lakukan, prosesi lahir dan batinnya Kristen, sedikit pun tidak pernah menyentuh hakikat pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Tanya itu semua, lalu Anda pertanyakan, sebenarnya saya Kristen ini ajaran siapa? Pasti akan berkata, ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang asli, bohongkah Yesus yang berkata akan muncul Yesus palsu menyesatkan banyak manusia? Kalau dia tidak bohong, berarti betul. Kalau dia betul, tolong carikan saya di mana ada Yesus palsu yang banyak pengikutnya selain daripada Kristen, supaya saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pembohong. Dia berkata akan datang Yesus palsu dan pengikutnya akan banyak karena dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang yang disesatkan Yesus palsu ini banyak. Kalau itu bukan Kristen, tolong tunjukkan. Orang yang disesatkan oknum yang mengaku Yesus ini, itu golongannya apa selain Kristen? Ada? Tunjukkan ke saya. Dan kalau Anda menolak itu juga, maka muncul pertanyaan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir pun setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Kalau bukan Kristen, tolong tunjukkan sekelompok manusia yang banyak yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu di luar Kristen siapa? Supaya Anda bisa mengelak bahwa buah dari nabi palsu bukan Kristen. Tapi siapa? Tunjukkan kepada saya. Hindu kagak, Buddha kagak, Islam apalagi. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Siapa? Kalau bukan Kristen lalu siapa?
Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berkata di dalam Matius 23, jangan kau ikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun mereka telah menduduki kursi Nabi Musa, tapi mereka mengajarkan Taurat, namun mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti dulu. Sabar, saudara, sabar. Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan suara saya, silakan masuk ke toilet onani seperti kemarin yang kau lakukan. Jangan ke sini. Saya mengajarkan berita kebenaran. Yang ketiga, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau itu bukan Paulus dan pengikutnya bukan Kristen, tolong tunjukkan kepada saya, orang Farisi mana yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan agama apa yang dimaksud setelah dia mengatakan, engkau telah mentobatkan dan telah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Tolong tunjukkan orang Farisi mana yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Silakan. 3 poin ini kewajiban Kristen untuk menjawab, untuk membebaskan diri Kristen dari agama yang diajarkan oleh makhluk yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada nabi-nabi palsu. Kalau bukan agama kalian, bantu saya, agama apa itu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengobati jemaat yang sakit? Kalau bukan Kristen, lalu apa nama agamanya? Juma, kenapa abang tuduh selalu Paulus yang didatangi oleh yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Apa dasarmu? Kalau bukan Paulus, sekarang gini. Lalu siapa? Jawab dulu. Sekarang kutanya. Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Dengar. Paulus bertemu Yesus pada saat perjalanan ke Tarsus. Benar, itu di Kisah Rasul ya. Di Kisah Rasul yang 9. Tapi kutanya samamu dulu. Perbuatan apa yang mencerminkan bahwa Paulus ini pengikut iblis? Apa perbuatan kejahatan Paulus setelah dia mendapatkan penglihatan di perjalanan ke Tarsus? Apa kejahatan si Paulus diperbuatnya setelah itu? Apa keuntungannya mengikut iblis itu? Oke, sudah. Apa Saya kejahatan Paulus? Jawab. Kejahatannya mungkin Anda tidak bisa lihat karena Anda adalah pengikutnya. Sekarang permasalahannya adalah menurut saudara, tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu, menurut saudara, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu, kalau bukan pengikut Paulus, lalu siapa? Tunjuk kepada saya sekarang. Nggak ngerti kok pertanyaanku. Kamu nggak ngerti jawaban saya. Sifat jahat apa yang ditunjukkan si Paulus setelah bertemu dengan yang kau menjadikan kalian itu sebagai buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Belum paham juga? Itu bukan kejahatan terhadap sesama manusia itu. Kenapa Yesus sendiri yang mengatakan itu? Yesusnya yang mengatakan, jangan submateri dari saya, dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kan? Dari buahnya kan? Gini Juma. Dari buahnya. Tunggu dulu. Dari buahnya kata Yesus kan? Mengambil istri orang lain. Tidak ada buah seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada buahnya. Tidak ada buah dari pengajaran palsu seperti itu, Bung. Jangan pergilah diri Anda. Tidak ada buah palsu dari nabi palsu itu. Nggak ada. Yang dikatakan oleh Yesus, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kenapa Anda menambahkan kategori-kategori yang lain? Benar. Karena Anda sabar. Karena Anda sejatinya adalah perpanjangan tangan daripada si Dajjal yang datang kepada Paulus. Paham sampai sini? Juma, kau guru palsu, kawan. Sekarang tunjukkan sama aku di mana Paulus mencuri, di mana Paulus membunuh. Tidak ada dikatakan. Sabar dulu. Tidak ada dikatakan bahwa tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu seperti yang Anda sampaikan barusan. Jangan Anda menambahkan.
Yesusnya yang Dengar, berkata, sabar dulu, Jangan abstrak, Juma. sabar dulu. Jangan Anda kemudian memutarbalikkan isi Bible Anda sendiri. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Itu. Lalu apa endingnya kemudian? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Tidak ada yang Anda katakan itu. Coba Anda uraikan kepada saya. Siapa di atas muka bumi ini komunitas terbanyak yang kemudian memanggil Yesus Tuhan selain Kristen? Ayo. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Anda ditenggelamkan oleh Bible Anda sendiri. Karena musuh terberat Anda itu adalah Bible Anda. Ayo. Musuh Anda adalah Yesus. Yesuslah musuh Anda. Jangankan sekarang, nanti pun ketika Anda datang bersungut-sungut bersujud kepada Yesus. Yesus! Ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu pula. Apa kata Yesus pada saat itu, Bung? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian Selain semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan itu Kepada aja siapa Yesus argumen berkata demikian? Juma. Apa kejahatan Paulus terhadap sesamanya manusia? Itulah dulu. Menjadikan separuh penduduk bumi menjadi buah dari pengajaran nabi palsu. Nggak bisa kau jadikan itu. Hey! Pernahkah dia mengambil istri orang lain? Kenapa larinya ke situ, saudara? Kalau Itulah itu yang perbuatan Anda- iblis. Sabar dulu. Pernahkah Sabar dulu. Paulus menyuruh Sabar untuk dulu. menceraikan istrinya? Sabar. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana tanda-tanda itu? Sebagai pengajar nabi palsu mengambil istri orang, itu tanda-tanda di mana itu tertulis? Tunjukkan Sekarang kepada aku saya. tanya kau, apa ajaran Paulus yang menyakiti kemanusiaan? Jangan kau jadikan Paulus sebagai acuan. Dengar. Jadikan Yesusnya. Saudara, jadikan Yesusnya sebagai acuan. Jangan Paulus. Saya tidak mengatakan Paulus. nggak ngerti Saya apa mengatakan tulisan di Alkitab saya itu. mengatakan yang Anda harus jadikan acuan itu Yesus. Jangan Paulus. Kan saya bertanya sama saudara, kalau itu bukan Paulus dan itu bukan Kristen, tunjukkan kandidat yang lain. Tunjukkan orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Tunjukkan kepada saya. Kalau bukan Paulus siapa? Apa yang mau kutunjukkan samamu? Selain Si Paulus. Juma nabi palsu sekarang berkuar-kuar ke sana. Kok anggap pula aku nabi? Ayo. Satu-satu bicara. Juma Izin dulu ini kalau mau bicara. Tunjukkan dia kepada namanya saya. guru Runda. Ayo. Dia ini guru palsu. Silakan. Anda mau mengatakan saya guru palsu, silakan. Tapi Anda harus Iya. menerangkan kepada penduduk Indonesia. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu Kami dengan yang menyamar nabi seperti palsu. domba. Di dunia ini lebih banyak Nabi Kristen palsu itu menyembah Juma, Yesus. nabi yang datang Oh, setelah nabi Yesus palsu memang kau. Kristus. Itulah nabi Juma, palsu. Juma. Buah Di dari mana nabi kejahatan palsu Paulus itu apa? Juma? Oke. Sekarang Di mana buah. kejahatan Paulus? Oke. Jangan kasih itu oke. aja argumenmu. Saya tidak butuh kejahatan Paulus. Yang saya Jadi kalau butuhkan dia sekarang nggak ini penjahat, adalah kenapa kau bilang dia jadi penjahat? Oke, buah dari nabi palsu itu apa saja? Menurut Yesus, satu. Yesus sendiri datang kepada Paulus mengalami Dia kelihatannya nggak di nyambung. Tarsus. Dengar baik-baik. Saya ulang lagi. Ayatnya, nggak- Saya pada ulang saat lagi. Menurut Yesus, buah dari nabi palsu itu adalah satu. Apa? nggak ngerti kau Alkitab Juma. Kau Nah, harus itu kan Inilah yang dikatakan Al-Quran. Inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Saya membawa data, Bung. Matius 15. Jelas itu, Matius 7. Saya bawa data. Matius 7 nomor 15. Saya bawa data. Apa dibilang sebenarnya? Apa katanya? Matius 7? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan yang menyamar iya. seperti domba.
Paulus Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, Bung, buah dari nabi palsu ini di mana? Di Islam atau di Kristen? Oh, itu jangan asih itu aja. Kapan Paulus menginginkan istri orang lain? Anda ke gereja, cari pendeta Anda, turunkan celananya seperti biasa, celop, celop, celop. Saya berharap ada dari saudara Kristen, utamanya pendeta dan pastor, silakan naik ke sini. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Al-Quran saya mengatakan itu. Silakan Bang Andi. Betul. Mau tahu nggak apa buah yang paling signifikan ajaran Paulus itu adalah merusak akal manusia. Itu. Kenapa demikian? Udah tahu manusia dikatakan Tuhan. Itu ada nggak rusak dalilnya akal itu Bang Andi? Saya butuh Ya. dalil. Ada dalilnya. Yesus Ada. kan menyuruh memakai Menggunakan akal budimu dipakai kan begitu. Nah, sedangkan Tapi- Kristen yang tadi ini tidak pakai akal, iman buta. Manusia 2 dikatakan Tuhan. Korintus Ya, itu. 2 Korintus 10 nomor 5. Ya, Aku mematahkan, aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merumbuhkan kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis, teman-teman? 2 Korintus 10 nomor 5. Original teksnya jelas tertulis. Kata Ireo, membinasakan pemikiran logismos manusia, logismos pemikiran manusia, dan merubuhkan ketinggian hopsuma pengetahuan genosis theos Tuhan dewa. Tuh, dan kata Paulus, aismalotiso menawan atau menahan neoma pemikiran manusia dan menaklukkannya, menundukkannya kepada Yesus. Tegur saya kalau saya salah, kawan-kawan. 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan, pemikiran dimatikan, ilmu pengetahuan dikebiri. Ya, itu dalam Untuk menggiring manusia tunduk kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang adalah iblis. Itu dalil. Saya ulang, 2 Korintus 10 nomor 5. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pikiran manusia dan mematahkan logisme. Apa itu? Pemikiran, kekuatan, ilmu manusia dan merubuhkan ketinggian hopsoma pengetahuan genosis. Jadi pengetahuan, pemikiran, kecerdasan, kepintaran manusia dipatahkan dan dibinasakan oleh Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Dogma, doktrin. Karena otak sudah tidak berfungsi, akal tidak sudah dipakai. Yang ada, siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Ayo Bang, silakan tidak Bang Andi. terjawab ya Banyuma ya bahwa ajaran Paulus itu mematikan akal sehat. Yes, di mana dalilnya Bang Andi? Ya 2 2 Korintus Korintus 10 nomor 5. Wes, minta nih, macam nih. Kenapa demikian faktanya gitu loh. Setiap kita debat anak orang yang pernah dikandung 9 bulan dilahirkan menjadi bayi dikatakan Tuhan. Ini akal rusak Macam. apa akal normal? Rusak itu akal itu. Macam nih, pintar. Pintar, Bang Andi. Baik. Masya Allah, pintar Bang Andi. Rusak keren. itu akal. Keren, Bang Andi, thank you Bang Andi.
dilarikan ke tadi, ada nggak Paulus mau ngambil istri orang? Ya dia jangan kan ngambil istri orang, nggak jelas siapa orang tuanya siapa istrinya kok. Gimana sih? Kalau gue tadi yang jauh, gue jawab itu kan cuma. Sama seperti setan. Setan nggak ditahu siapa bapaknya, siapa emaknya, Siapa nggak ada istrinya, bedanya. siapa anaknya. Tiba-tiba saja mendirikan agama Kristen, ya kan ya? Iya. Mulai Yang dari pada Antioquia. intinya, PR saudara Kristen adalah ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, percaya tidak Kristen kalau akan datang setelah Yesus yang asli pergi, Yesus palsu, penyesat? Percaya atau tidak? Itu dulu. Kalau tidak percaya, Antara berarti percaya dan Yesus. tidak. Ya, silakan Darius, apa yang mau Ya, ditanggapi? silakan. Saya bang. Mau menanggapi Darius dulu ya. Naik, silakan Darius. Nurali. Iya, Paman. Ayo Nurali. Darius dulu bang, saya panggil. Darius mau nggak? Bener ada itu nabi palsu itu siapa menurut Bang Juma itu? Dari buahnya Anda lihat, dari buahnya. Dari buahnya nabi palsu itu. Nabi palsu buahnya pengajarannya apa? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana itu terjadi? Di Islam atau di Kristen? Kristen. Di tahun-tahun sebelum Masehi, Bang Juma. Muhammad memakai nama Isa. Tapi belum siapa, silakan ngomong. Kok ngomong terus. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Darius ditanggapi. Bukannya nabi palsu itu si Luga ya? Termasuk itu juga. Termasuk itu. Tapi Luga, andaikan hidup sesaman dengan penulis kitab Wahyu, itu pemikirannya, angan-angannya, halusinasinya itu sama. Mirip-mirip itu bang. Mirip-mirip. Ya udah, terima kasih. Saya nyimak dulu, mau diturunkan boleh ya Bang? Silahkan. Ya, silakan belajar dan renungkan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak berdata tolak, tapi kalau berdata silakan Anda renungkan. Ya, Bang Darius Kristen ya, Bang Darius ini. Kristen lah. Bang Darius monitor Kristen Ya. Anda? Kristen. Kafir. Waduh. Semi kafir. Ya udah iklan dulu lah, Kaisar Jenta, iklan. Aduh, mantap sekali ini. Segar sekali kopi yang kuminum ini. Bang Handi, Lanjut. Prof, ya. Ya teman-teman ya. Sekali lagi yang mau naik boleh. Ada sekitar 3 slot ini. Saudara-saudara Kristen ya, untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lanceng ceba. Kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si Kribo Saibaba. Ingat, dari nenek moyangku pinter pakai celana legging sampai nenekku pinter naik sepatu roda, dan sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend. Tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan, seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan teman-teman ya, bahkan sampai Presiden Korea Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar sok pintar tanpa menggunakan data dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular ya. Di sini kau mumpuni akademis yang terukur, bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur ya. Yang lucunya orang buta bertemu Yesus dapat mukjizat, sehat dapat melihat, tapi kocak lucunya ya, Om Paulus ketemu Yesus matanya buta hampir sekarat. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Gurunda Zuma akademis Islam mendunia, Profesor Arbiansa Master of Data, no handi no party, pakar jebakan Sparta. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Stay tune. Waduh, mantap kali. Kita Dulu kembali saya ke. Halo. Kenapa Darius? Dulu saya pernah berdebat sama Bang Juma, lalu saya diturunkan. Katanya suruh colok dan beda. Waduh. Tapi setelah itu saya berpikir, mencari kebenaran.
juga. Saya turun dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Masih berpikir Bang kan? Masih berpikir kan abang ini? Masih kan? Bang, masih kan? Masih Bang Juma. Masih Ya panas. insya Allah. Kalau anda masih berpikir insya Allah kita nanti akan satu masjid sama-sama ibadah. Lanjut Bang. Tapi sebelum saya masjid bersihin badan dulu, jangan pakai sepatu. Bang Juma. Iya, gimana Bang? Tolong keluarkan kata-kata mutiara colok pandat pendeta celupin yang jidat. Saya kangen itu kan. Jangan. Tidak bagus itu, tidak bagus. Nanti aja. Nanti aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam sehat dari Lombok, NTB. Bang, salam kembali Bang. Khususnya untuk Bang Zuma, konon-konon lah saya ini ingin melontarkan 2 kalimat nasihat kalau diizinkan. Silakan Bang. Nasihat saja bisa enggak? Iya. Luar biasa, saya salut, saya kagum dengan kecerdasannya Bang Zuma. Tapi kalau boleh jangan sampai lupa Bang Zuma, soalnya ada saya pernah dengar pepatah dari para pelingsir di Lombok. Dia bilang kalau iblis tidak bisa menyesatkan kita dengan cara dirobohkan, diapakan kan, iblis akan berusaha menjunjung tinggi kita supaya kita yang merasa lebih hebat, lebih pintar atau lebih tinggi kan begitu. Iya, Masya Jadi Allah. saya kalau abangku sampai begitu, tolong dengan Iya. niatnya itu, dengan sampai Baik. lupa, itu dia kan di situ kunci kegagalannya. Baik ya, Bang, ya. Bang, baik. Masya Allah. Makasih Bang ya. Sama Abang Zuma, salam Luar buat biasa. Masya Allah. saya. Ya, Terima kasih udah diingatkan Bang. terima kasih Zuma. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Tony, monitor Bang Tony. Kristen Muslim Bang Tony nih. Bang Tony. Bang Tony monitor. Oke. Kita percepat ya teman-teman. Soalnya kita lihat juga waktu sekarang. Ini yang tadi diturunkan Bang Handi atau kayak mana ini? Kenapa dia pengen kali lagi naik ini? Si kalam hidup ini. Oh, Nuralim. Woi, Nuralim. Apa orang ini? Ya, Mana ini? gimana? Nuralim. Apa kawan? Mau tanya ini tentang Apa? Quran. Bisa gitu? Bisa di... Ya, coba Bang Al-Fat 48 ayat 9. 9, bukan 9. Kau Makassar ton juga begitu. Makassar ya saya, Oh, tapi tidak sedikit, begitu ya. sekali. Karut barunya Jakarta. 9. 9 bajiki. Apa nak manjo? Bang Juma. Pergi berdua pulang berenang. Disunat itu sakit tidak ya? Enggak. Saya takut diukir gitu. Kenapa? Aku diukir katanya. Takut diukir. Kok diukir? Enggak lah. Sekarang itu kan ada alat yang laser. Jadi disuntik dulu Bang, disuntik entah 3 kali seret sedikit disuntik seret cabut, suntik lagi di samping seret cabut seret. Jadi cuma 1 kali sedot obat itu ditarik sekian mili, habis itu dihabiskan, habis itu disentil sama bu dokter yang cantik. Masih berasa enggak? Ketika kita sudah tak merasa apa-apa baru digunting gitu. Apa yang mau dirasakan? Tak ada. Jangankan yang kulit
lebih itu, orang usus potong tangan, potong kaki nggak ada terasa kalau sudah disuntik, dibius. Nggak ada sakitnya, Bang. Ada sakitnya. Mau lebih aman. Ah? Gimana ceritanya, Darius?
Indonesia ini yang masih ini itu pun tidak bisa berkembang karena orang Islam sudah mulai pintar, mulai cerdas. Bahkan yang ada terkikis saudara Kristen itu menemukan kebenaran Islam. Kenapa jumlah Kristen bertambah? Karena adanya orang Cina yang masuk. Mereka memilih KTP Kristen karena kalau dia milih Islam tidak bisa makan babi lagi. Sementara itu adalah makanan kesukaan mereka. Dan mereka juga takut sunat. Sehingga kalau di Kristen tidak sunat dan di Kristen masih makan babi, akhirnya mereka memilih agama Kristen. Gitu. Yang saya aneh itu Pak Pendeta itu jarang menjelaskan tentang ayat-ayat yang tentang Allah Bapa gitu. Itu jarang disebut itu. Suka dilewat-lewat itu ayat-ayat yang tentang Yesus diperintah Bapa. Itu jarang disebutkan. Kebanyakan surat Paulus kan? Iya, mungkin itu. Makanya saya belajar-belajar, tanya-tanya, terus cari-cari di Google. Kalau saya gak ngerti, tanya di sini, di forum. Bukan di forum, di komal-komal. Ada nggak niat mau colok pendeta? Ya lucu itu, lucu-lucu aja kalau lihat itu. Mau ketawa takut dosa. Mau dicolok beneran takut digampar. Allahu Akbar. Dikolerasi mereka akhirnya ya, Pak Brunda ya. Kerawang, Bang. Kerawang, Bang. Oh, di Medan. Iya. Sekarang di Bekasi dia, Kerawang. Iya, dekat Bekasi itu dekat. Pabrik mana, Darius? Aku juga di Kerawang Barat ini. Di kawasan industri itu, Bang. Oh, M2000. Iya, yang ke dalam itu masuk. Ya udah, besok-besok kita ketemu ya. Ya, iya. Saya sopir truk, Bang. Oh, supir truk. Yang gede itu ya. Iya ya, yang bawa 6 roda, bawa barang keluar masuk. Itu ada tamu tuh. Oke, disapa dulu Bang Dari yang benar dan di-mute dulu Bang Darius. Oke. Bang Dari yang benar. Iya. Kristen Muslim Bang. Kristen. Kristen apa Bang? Kristen Protestan. Baik, silakan Itu Bang. enggak. Oke. Kristen salah sembah Bang. Betul? Oh, kenapa gitu Bang? Ya Kenapa udah. Kristen salah sembah? Silakan dijelaskan Bang. Silakan. Ya, saya mau dengar dulu narasi Anda Bang. Ya, lanjut. Iya. Narasi ini diawali dengan pernyataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Apakah saudara percaya ucapan Yesus ini bahwa setelah Yesus pergi, muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata dirinya sebagai Mesias? Apakah saudara percaya? Ya, percaya Bang. Banyak Mesias yang palsu yang disampaikan orang-orang lain Bang. Jadi ketika pendeta-pendeta itu pun menyampaikan itu, ya mereka itu menyampaikan Mesias yang asli gitu Bang. Jadi kita itu, jadi macam saya ini Bang ya. Jadi macam saya ini sebagai orang Kristen. Ya, yang disampaikan oleh pendeta itu ya benar. Ya mereka menyampaikan hal yang benar gitu. Karena begini, ketika dia menyampaikan hal yang tidak benar itu, ya kami tahu, wah ini pendeta nggak benar ini. Bukan, maksud saya gini, adanya oknum yang datang mengaku Yesus. Kan Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Oh, Kalau Kalau ada mengatakan akulah Yesus itu udah kami bunuh itu Bang. Yang Akulah datang Yesus. kepada Paulus mengaku sebagai apa? Yang datang kepada Paulus, maksudnya datang Paulus gimana itu? Yang mendatangi Paulus ketika Paulus ada di jalan menuju ke Damsik itu mengaku siapa Bang? Ya itu Yesus Kristus Bang, melalui cahaya Bang.
Melalui cahaya. Ini yang perlu kita uji. Ini yang perlu kita uji. Berarti sudah ada kandidat satu. Adanya makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Sekarang tinggal kita uji. Apakah itu Yesus asli atau itulah Yesus palsu? Bagaimana cara mengujinya? Sederhana. Yesus yang asli adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia? Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan makhluk yang mengaku Kristus Yesus. Berarti udah terpenuhi kan? Penyesat itu bukan manusia. Yesus mengatakan dirinya manusia. Maria mengatakan anaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengatakan sepupunya manusia. Murid-murid Yesus mengatakan gurunya adalah manusia. Elizabeth mengatakan ponakannya adalah manusia. Begitupun Zakaria. Dan Yesus sendiri mengakui dirinya adalah manusia. Bahkan malaikat juga mengakui Yesus itu adalah manusia. Tapi Paulus menerima ajaran Kristen bukan dari Yesus yang adalah manusia, tapi dari makhluk yang ngaku Yesus. Sedangkan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Tergenapi. Ada oknum datang mengaku Yesus, datang kepada Paulus, dan kata Yesus dalam Matius 24 nomor 5, Mesias palsu, Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Pengikut Paulus banyak nggak? Banyak, 2 miliar lebih. Tergenapi nggak? Tergenapi. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus palsu, oke. Silakan Anda tunjukkan kepada saya mana Yesus palsu itu dan mana orang yang disesatkannya yang banyak itu. Silakan. Itu Abang Zuma yang menerasikan itu, mengatakan bahwasanya yang dibawakan Paulus itu Yesus palsu. Ya Abang sendirilah yang harus menunjukkan datanya begitu. Karena Abang menarasikan bahwasanya Yesus yang dibawakan Paulus itu adalah Yesus palsu, bukannya saya, begitu loh Bang. Bagaimana Abang ini? Harusnya Abang komitmen dengan apa yang Abang katakan. Saya mengatakan yang datang kepada Paulus itulah Yesus palsu itu. Dan orang banyak yang disesatkan itulah Kristen itu. Nah, saya pastikan Anda akan menolak. Ketika Anda menolak, maka tugas Anda menunjukkan. Kalau bukan kepada Paulus, lalu kepada siapa Yesus palsu itu menyatakan diri, dan apa dan mana pengikut-pengikutnya yang banyak itu, yang menurut Yesus. Saya mengatakan Kristen. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu Kristen. Yesus palsu itulah yang datang kepada Paulus. Itu saya yang mengatakannya. Kalau Anda menolak itu, tugas Anda menunjukkan penyesat mengaku Yesus itu kepada siapa dan siapa aja korbannya yang banyak itu. Ada? Silakan tunjukkan. Kalau saya tidak ragu sedikit pun. Yesus palsunya yang Anda sembah. Pengikut Yesus palsu adalah agama Anda Kristen. Karena Yesus yang asli mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Yesus yang datang kepada Anda bukan Yesus yang untuk orang Israel. Tetapi Yesus yang datang kepada Anda adalah Yesus yang mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Beda. Beda itu. Kepadaku. Silakan. Ketika Abang mengatakan hal seperti itu, Bang, Abang kecantol juga dengan ayat Al-Quran Abang. Nah, tertulis di surah Al-Mal nomor 91, aku diperintahkan Tuhan di negeri Mekah. Itu kan di situ ada kata Muhammad di situ. Nah, tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya.
Kan abang begitu. Kalau abang bilang hanya diperintahkan untuk bangsa Israel, Bani Israel. Tidak ada hubungannya itu, Bang. Gitu loh, Bang. Nggak ada hubungannya itu, saudara. Nggak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai pernyataan Yesusnya. Tak ada hubungannya dengan itu. Yesus berkata, akan datang Yesus palsu dan menyesatkan banyak orang. Saya katakan Yesus palsunya itu telah datang kepada Paulus. Orang yang disesatkan banyak itu Kristen. Kalau Anda menolak pernyataan saya, silakan Anda tunjukkan mana Yesus palsunya dan orang banyak yang disesatkan itu mana. Silakan. Ulangin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pingsan ini anak ini. Halo, sebelum saya keluar, saya mau bertanya satu kali lagi ya. Boleh, silakan. Ya. Jelaskan itu, abang kan paham Bible itu. Jelaskan tentang Barnabas, Injil Barnabas. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Injil Barnabas, saya rasa kita akan melakukan pendekatan terhadap pengajaran yang muncul di Bible itu sendiri. Siapa yang kemudian memanggil Paulus untuk datang ke Antioquia? Barnabas bukan? Di dalam Kisah Para Rasul berapa? 13. Ya, 13. Di situ dikatakan bahwasanya Barnabas dan Saulus ini adalah orang-orang yang orang yang cerdas katanya. Kemudian mereka menginginkan adanya pengajaran kepada orang-orang di luar Yudaism. Ketika dua orang ini dipanggil oleh seorang gubernur, yaitu Barnabas, dan Saulus dipanggil oleh Sergius. Dia adalah seorang gubernur pada saat itu, atau kawan dari seorang gubernur. Nah, Barnabas ini mengajarkan tentang apa? Tentang Yesus, ajaran Yesus, dan murid-murid Yesus. Itu jelas tuh. Sekarang permasalahannya, Paulus ini adalah orang yang dipanggil oleh Barnabas. Kenapa tulisan Barnabasnya tidak dipakai? Kenapa kemudian justru tulisan Paulusnya yang dipakai? Sedangkan dua orang ini sama-sama mengajar. Bahkan dua orang ini, Barnabas itu dianggap sebagai dewa Zeus, dan Paulus dianggap sebagai dewa Hermes. Ketika kemudian dua orang ini sebagai pembicara utama dalam pengajaran-pengajaran oknum yang mereka sebut Yesus. Kenapa ajaran Barnabas nggak dipakai? Kenapa ajaran Paulusnya dipakai? Bukankah Paulus ini hanya orang dipanggil oleh Barnabas? Apa yang membedakan kemudian? Apa yang bisa menjadi aturan main? Dan siapa yang menjadi penentu bahwa Injil Barnabas itu tidak valid, dan yang valid itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus? Siapa tim penilai? Apa dasar penilaiannya? Dan kisi-kisi apa yang menjadi acuan untuk membenarkan itu? Kira-kira itu dari tahun penulisannya begitu, Bang. Tahun penulisan. Ya, betul. Oke. Barnabas itu menurut saudara dituliskan kapan? Kalau Injil Barnabas itu dia ditulis 600 tahun setelah kematian Yesus. Kata siapa?
Injil-Injil sinoptik itu dia ditulis 30 sampai 40 tahun setelah kematian Yesus begitu. Jadi data yang lebih valid itu ya naskah yang ditulis lebih dekat waktunya setelah kematian Yesus begitu. Nah sekarang begini Bang. Barnabas ketika bersama dengan Paulus itu materi pengajarannya apa? Kalau itu saya kurang paham, mungkin. Nah itu dia. Pertanyaannya itu di situ. Itu dia yang perlu menjadi perhatian. Karena yang disoroti di dalam catatan-catatan Lukas itu dua oknum, yaitu Barnabas dan juga adalah Paulus. Permasalahannya sekarang adalah Barnabas yang adalah sekutu Paulus dalam mengajarkan tentang Injil, rujukan daripada Barnabas itu apa kepada orang-orang yang ada di Antioquia sana? Karena dia ini adalah pemberita Injil abad pertama. Sedangkan Lukas, Markus, Matius adalah penulis-penulis yang muncul kemudian belakangan, di mana manuskrip yang mereka yang ditemukan oleh bapak-bapak gereja itu kodeks yang ada di abad keempat. Sedangkan kitab-kitab ini bercerita tentang Barnabas yang justru hadir di abad pertama. Lukas muncul enggak di abad pertama? Enggak. Markus? Enggak juga. Yang muncul Barnabas. Mana catatan-catatan Barnabas itu? Yang muncul Filipus. Mana catatan-catatan Filipus itu? Ada? Enggak ada. Yang muncul Thomas. Injil sinoptik itu kan sudah selaras begitu. Memang Markus dan Lukas itu memang tidak saksi langsung menjadi saksi langsung oleh kehidupannya Yesus Kristus selama di dunia, tapi mereka itu seperti Markus itu kan dia teman dekatnya Rasul Petrus. Rasul Petrus kan saksi langsung melihat kehidupan Yesus, bahkan penyalipan dan kebangkitannya. Kalau Lukas kan seorang tabib dan dia seorang rekan apa dibilang ya, teman dekat lah gitu, bisa dibilang CS-nya lah gitu, CS-nya Paulus begitu. Jadi apa yang diajarkan oleh tulisan-tulisannya Paulus itu selaras dengan Injil sinoptik itu, karena kan dalam hukum Yahudi itu kan ini semua para rasul kan Judaism, lahir dari Judaism Yahudi. Jadi dalam hukum Yahudi itu syarat untuk suatu kebenaran yang absolut itu ya minimal 2 orang saksi mata, seperti Injil Matius dan Yohanes. Matius dan Yohanes kan memang rasulnya Yesus Kristus langsung, melihat kehidupan Yesus langsung selama di kehidupannya di sampai kebangkitannya begitu, Bang Juma. Begini saudara, yang saya tahu nih sebagai orang yang belajar ya, ketika ada kemudian silang pendapat antara Paulus dengan Barnabas, itu adalah bukti bahwa Barnabas ini memiliki kemudian karakteristik pengajaran Injil pada masa itu yang bertentangan dengan karakter pengajaran Paulus, sehingga mereka terpecah. Maka tidaklah kemudian tanpa alasan dekret dari Paus Innocent dan juga Gelasius beserta dengan gereja-gereja barat di abad keempat itu menolak Injil Barnabas. Bukan tanpa alasan. Mereka bahkan mengutuk. Apa sebabnya? Ya, banyak hal yang mungkin bisa kita urai. Pertama, kemungkinan Barnabas jujur menceritakan tentang keadaan yang sesungguhnya terkait dengan Yesus yang berkeluarga atau berumah tangga. Atau Yesus diceritakan lengkap dari usia 0 sampai 33 tahun. Atau Barnabas menceritakan pesan-pesan Yesus akan datangnya orang yang datang setelahnya sebagai penolong lain. Bisa jadi kan? Apa alasannya kemudian dikutuk oleh gereja-gereja awal mula? Alasan ini harus dikemukakan kemudian. Kenapa? Karena Barnabas sebagai rekan sekerja daripada Paulus ini adalah orang yang hidup kemudian satu angkatan dengan Paulus. Artinya apa? Paulus dan Barnabas memiliki 2 mata rantai pengajaran. Nah, mana ajaran Paulus? Mana ajaran Barnabasnya? Harus dikemukakan. Sebagaimana Kristen mengemukakan adanya pengajaran Paulus.
Karena Barnabas tidak mengajarkan kitab Roma, tidak mengajarkan kitab Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tentu Barnabas mengajarkan konsep yang dia ajarkan, yang dia terima dari sang sumber, yaitu Yesus itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, kenapa bapak-bapak gereja, utamanya gereja-gereja barat ini, itu menolak Injil Barnabas, bahkan dilarang kemudian. Mereka membuat keputusan untuk mengutuk Injil tersebut. Ada apa dengan itu semua? Ini pertanyaan. Ya, karena dia datanya tidak valid begitu. Dia di kanon tidak valid dan tidak sesuai dengan kesaksian Injil Sinoptik. Kan Injil Sinoptik itu di kanon karena sesuai dengan kesaksian empat rasul gitu. Jadi ceritanya semua sejalan dan sealur dan sesuai dengan keempat penulisan rasul ini begitu. Dua rasul yang bertemu langsung dengan Yesus begitu Bang Juma. Nah, kalau untuk yang mengenai perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus yang berupa cahaya, di kisah para rasul kan sudah dijelaskan oleh Lukas, temannya Paulus, di kisah para rasul 22 ayat 6 sampai 11, dia kan sudah menjelaskan karena dia di situ memang bersama Paulus dan yang lainnya mendengarkan suara itu begitu. Tapi waktu di perjalanan mereka melihat cahaya, Paulus melihat cahaya, memang mereka agak samar mendengar suara itu. Kan di ayat selanjutnya itu kan banyak yang melihat itu, cahaya itu, tapi tidak mendengar secara jelas suara cahaya itu omongannya seperti apa. Tapi kan karena Tuhan memilih Paulus, jadi kejadian itu memang dihususkan bagi dia begitu. Jadi yang melihat cahaya dan memang betul-betul mendengar suara itu dengan jelas ya memang Rasul Paulus begitu, karena kan dia dipilih Tuhan begitu. Dan itu dipertegas di kisah para rasul 22 ayat 6 sampai 11. Ayat 7 itu ya, maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, dan seterusnya. Kisah para rasul ini kan tulisannya Lukas begitu. Jadi ini ada dua kesaksian. Jadi menurut hukum Yahudi, dua saksi itu sudah dianggap kebenaran mutlak begitu, absolut begitu kebenarannya begitu, Bang Juma. Jadi gini, Bung. Itu pemahaman saudara terhadap pandangan saudara akan adanya Injil Barnabas atau kabar gembira yang kemudian dituliskan oleh Barnabas. Tapi ada hal penting yang perlu Anda pahami di sini. Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Anda mengatakan karena tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan pesanan. Pesanan apa? Pesanan Roma dan Yunani yang kemudian menginginkan, melanggengkan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Nah, pernahkah dikemukakan adanya penelitian yang kemudian menghitung baik dengan materi karbon yang ditemukan berkaitan dengan adanya Injil Barnabas? Pernah. Dan jelas diuraikan kemudian bahwa karbon ini berusia kurang lebih 1500 tahun. Itu pernah. Artinya bahwa ketika hal ini dikatakan 1500 tahun kurang lebih, artinya ada indikasi kebenaran yang bisa dijadikan sebagai acuan, tapi ditolak. Sedangkan menurut tradisi gereja, kitab Markus dituliskan di tahun 64 sampai tahun 67. Lalu kemudian Matius tahun 66, Petrus 65. Bahkan ada yang mengatakan Petrus itu ditulis tahun 81 sampai 96. Yohanes antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Lalu kemudian kitab Wahyu antara tahun 90 sampai tahun 100 dan seterusnya. Sedangkan penulis-penulis kitab tersebut itu tidak pernah sedikit pun tersentuh sebagai penulis di dalam kajian pengajaran penginjilan Yesus kepada orang-orang yang ada di zamannya. Contoh, Lukas tidak pernah. Markus tak pernah. Paulus tak pernah. Matius, bagaimana dengan Matius? Itu indikasinya ada di Matius 9 nomor 9. Ternyata penulis buku Matius juga pun bukan murid Yesus.
Bagaimana dengan Yohanes? Itu tertulis di Yohanes 21 nomor 24 25. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 jelas sekali penulis kitab Yohanes itu juga bukan murid Yesus, bukan anak Zebedeus. Lalu kenapa ada ditolak, ada diterima? Ya karena itu tadi. Simpul akhirnya kemudian adalah pembentukan agama baru, sekte baru. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul catatan Lukas 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Berarti cakupannya kemudian harus saudara-saudara Paulus menjadi muara keilmuan di dalam kekristenan. Sedangkan Barnabas ditolak. Kenapa ditolak kitab Barnabas ini? Karena kitab Barnabas itu menuliskan cerita-cerita yang diurai berdasarkan dengan kisah lengkap isi daripada narasi biografi tentang Yesus dari lahirnya sampai kemudian proses adanya penyaliban. Ditolak dong pasti. Yes, ditolak pasti. Bukan karena ini palsu, bukan karena ini sesat, tidak. Tetapi tidak berkesesuaian dengan harkat, dengan cara hidup, dengan pola keagamaan, dengan sistem, dengan akidah, keyakinan orang-orang Roma dan Yunani. Ini nggak boleh masuk menjadi kitab yang lolos pengkanonan. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan nikah, ada Yesus kawin, Yesus punya anak, Yesus punya keturunan, Yesus tidak selamat, Yesus menubuatkan dan mengajarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Tidak boleh diterima, ditolak. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang menentukan bahwa ini adalah sahih, ini valid, ini tidak? Siapa yang menentukan? Yesus? Tidak mungkin. Itu kan begini. Bapak-bapak gereja dong yang menentukan itu. Nah, gitu. Silakan. Sinoptik itu kan dianggap valid karena pertama itu naskahnya ditulis lebih awal dan waktunya berdekatan setelah kematian Yesus 30 sampai 40 tahun. Dan itu Injil Barnabas tidak ada referensi tulisan Bapak gereja menggunakannya pada gereja mula-mula dalam sejarah gereja mula-mula begitu. Sedangkan di Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes di situ punya kalau bisa dihitung dia punya sekitar 5.000 manuskrip yang tersimpan. Salinannya itu ada di katedral sana di Roma. Nah, kedua yang ini kita bisa diuji dari isinya yang bertentangan dengan konteks sejarah dan geografis. Di Injil Barnabas, Yesus disebutkan lahir di Bethlehem di Nazaret. Sedangkan secara historis berdasarkan Injil yang kanonik itu disebutkan Yesus lahir di Bethlehem. Itu bisa dilihat di Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Nah, yang kedua itu ada dia penggunaan istilah mata uang denar. Nah, mata uang ita pada abad di Timur Tengah begitu. Dan kemudian bisa diuji dari gaya dan bahasa begitu. Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol, bukan ditulis dalam bahasa Yunani atau Aram yang digunakan di Palestina pada abad pertama. Yang kedua, gaya penulisannya itu menunjukkan literatur abad pertengahan, jadi tidak sesuai dengan konteks bahasa dan gaya penulisan pada zaman itu, pada waktu itu begitu. Dan selanjutnya bisa diuji dari kontradiksi dalam Alkitab di 4 Injil kanonik ini. Nah, kalau di Injil Barnabas disebutkan bahwa Yesus itu bukan Mesias begitu. Sedangkan dalam Alkitab Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias. Di Injil Barnabas Yesus tidak mengaku dia adalah Mesias begitu. Di Injil Barnabas memang disebutkan Muhammad sebagai nabi yang akan datang, tetapi di dalam perjanjian lama tidak ada satupun nubuat tentang Nabi Muhammad yang akan datang begitu. Bisa dilihat dari Injil Yohanes 14 ayat 16 begitu. Itu yang bisa kita melihatnya sebagai Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Nah, dan berikutnya bisa
ditinjau dan dikaji dari penolakan dari gereja, bapak-bapak gereja dan gereja-gereja mula-mula, gereja Katolik, Ortodok begitu. Jadi itu ditinjaunya karena kurangnya manuskrip. Jadi manuskripnya itu tidak lengkap, jadi tidak valid begitu. Dan istilahnya bertentangan dengan Injil-Injil yang sudah dikanon. Dari 4 Injil sinoptik ini yang sudah dikanon gitu. Jadi dari kita jika ditinjau dari ilmiah begitu, dari para ilmuwan dan sejarawan, baik dari sumber kekristenan dan di luar dari sumber di luar sumber kekristenan, itu menyebutkan bahwa Injil Barnabas kesimpulannya itu tidak valid karena tidak ada bukti historis dari era gereja pertama mula-mula, karena tidak ada referensi dari bapak-bapak gereja. Kedua, itu terdapat inkonsistensi, jadi tidak sejalan dan tidak konsisten mengenai fakta-fakta sejarah, geografis dan budaya pada zaman itu, karena dari gaya penulisannya yang menuliskan menggunakan gaya bahasa Itali dan Spanyol begitu. Ketiga, ini bisa diindikasi karena ada pengaruh tulisan dari kaum Gnostik. Kaum Gnostik ini mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ada sedikit pengaruh di situ yang dimana diindikasi untuk bisa dibilang ya untuk meng-create sebuah keyakinan baru, ya bisa dibilang agama Islam lah begitu. Dan berikutnya, konteks penulisan itu tadi, bahasa dan gaya penulisan di abad pertengahan tidak sesuai dan tidak sejalan jika dikaji dari sisi konteks historis pada zaman itu begitu. Jadi begitu makanya tidak dianggap valid dan dianggap sebagai apokrifa karena dari waktu penulisannya begitu, Bang Juma. Waktu penulisannya itu dia jauh setelah kematian Yesus, 600 tahun setelah kematian Yesus baru muncul Injil itu, begitu Bang Juma. Oke. Saya mau tanya pada saudara nih. Anda tahu tidak yang menurunkan jenazah Yesus, oknum yang dianggap Yesus dari salib? Anda tahu tidak? Yang menurunkan murid-murid Yesus. Di antaranya? Bang Ari. Bang Ari. Saya kurang ini ya. Mungkin Pak Pendeta yang mengerti ke situ. Saya kurang. Iya. Setahu saya, nama dari Barnabas ini kan nama lainnya adalah Yusuf. Yusuf ini jelas dari suku Lewi, dari Siprus. Beliau punya nama asli Yusuf yang kemudian panggilannya adalah Barnabas yang artinya anak penghiburan. Nama beliau itu di dalam surat-surat Paulus disebutkan kurang lebih 5 kali. Di surat Lukas, di Kisah Para Rasul itu 23 kali. Kenapa orang ini begitu penting diceritakan? Karena orang ini adalah orang yang intim kepada gurunya, Yesus. Jadi Yusuf ini kemudian, kalau dia betul yang menurunkan mayat Yesus dari tiang, maka benarlah kenapa orang Roma menolak catatan-catatannya. Karena Barnabas menunjukkan keadaan yang sesungguhnya terhadap gurunya, karena dia adalah pelaku. Dia berada di TKP. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita melihat surat Paulus nih, di dalam Galatia 2 misalnya. Di situ kemudian Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Barnabas berada di sana bersama dengan siapa? Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus yang lain. Ini menandakan bahwa Barnabas ini saksi. Kalaupun ditolak, kenapa ditolak? Itu tadi, bukan karena catatan-catatannya itu tidak valid atau catatannya itu tidak sahih. Ketika Anda mengatakan catatan Barnabas itu sebagai bagian daripada apokrifa, berarti tidak palsu dong, tapi cuma disembunyikan aja. Kenapa disembunyikan? Karena tidak berkesesuaian dengan imannya orang Yahudi pada masa itu. Injil Barnabas
di era awal kekristenan jelas merupakan ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan anak Tuhan. Sehingga yang terjadi, kalau ada yang ketahuan membaca Injil Barnabas, maka itu akan diungsikan, bahkan dibunuh. Karena dianggap bahwa Injil ini itu akan merusak tatanan kekristenan yang menanamkan akidah pengajaran bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang datang ke atas muka bumi, mati digantung untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Jadi ancaman keras akan adanya peredaran Injil Barnabas. Banyak orang-orang yang mengikuti Injil Barnabas itu kemudian yang terbunuh. Mereka dibunuh. Disebabkan karena orang-orang pada masa itu menjadikan Injil Barnabas ini adalah sebagai ancaman yang sangat-sangat dahsyat. Wajar itu terjadi. Maka kami orang Islam nih yang netral bertanya, kenapa orang Kristen awal mula tidak mau menerima Injil tersebut? Ada apa? Apa kapasitas dan apa otoritas Kristen memilah antara tulisan murid Yesus dengan tulisan pengikut Paulus? Lebih valid pengikut Paulus daripada pengikut Yesus. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yang menjadi tolak ukurnya tentu adalah pesanan Roma dan Yunani. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Tulisan Paulus kan Bang hanya dia meneruskan ajaran Yesus. Tapi kalau untuk saksi-saksi mengenai kehidupannya sampai penyalipannya, yaitu para rasul. Dan yang memang menulis secara langsung itu Matius dan Yohanes. Kalau Lukas kan dia seorang tabib ke teman kerjanya si Paulus. Kalau si Markus kan dia penerjemahnya si Petrus. Kalau Petrus kan saksi mata langsung. Jadi mungkin yang menuliskan mengenai kesaksiannya si Petrus ini ya si Markus. Jadi datanya valid begitu Bang. Dan keempat ini dia konsisten. Cerita keempat saksi mata ini konsisten. Tidak ada yang kontradiksi dari saksi keempat penulisan Injil sinoptik ini begitu Bang. Jadi menurut hukum Yahudi tadi itu kalau dua saksi dianggap itu sudah valid begitu Bang. Jadi kalau saya menilai ya, itu tanggapan sebagai seorang Kristen. Tapi kalau saya menilai, Barnabas ini lebih berpotensi catatan-catatannya dibandingkan orang-orang yang tidak pernah kemudian kontak dengan Yesus. Nah sekarang yang harus diselesaikan ketika saudara mengatakan Matius dan Yohanes ini adalah saksi utama, itu salah itu. Itu salah itu Bang. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Penulis-penulis ini bukan murid Yesus langsung. Mereka ini adalah orang yang melakukan penyelidikan untuk menuliskan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ada pada masa itu. Matius Yohanes itu rasulnya Yesus langsung tuh Bang. Matius Yohanes. Itu nama iya, tapi penulis Yohanes dan penulis Matius ini bukan murid Yesus. Dan Anda harus tahu, kitab Matius dan kitab Yohanes tadinya itu tidak memiliki siapa penulisnya. Tidak ada. Belakangan baru dikasih, oh ini cocok dengan Matius, ini cocok dengan Yohanes. Coba Anda baca deh. Baca Matius 9 nomor 9 dan baca Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ Anda akan diantarkan kepada apa yang saya sampaikan. Barnabas ini orang yang lebih tepat untuk memberitakan apa yang terjadi pada masa itu. Tapi sekali lagi, catatan Barnabas itu bisa melukai gereja. Makanya saya udah katakan sama saudara, pada tahun 382, orang-orang di sana itu akan dibunuh kalau mereka kemudian mempelajari apalagi mengikuti pengajaran daripada Injil Barnabas. Itu yang terjadi. Terlepas Anda menolak itu, keadaan yang menyebabkan Anda harus paham bahwa Injil Barnabas ditolak karena tidak sesuai dengan konsep kepercayaan Romawi dan Yunani. Itu aja. Tapi kalau dari aspek pengajaran, lebih sahih, lebih valid. Karena Barnabas adalah saksi hidup. Dia murid.
Kenapa Paulus diterima? Kenapa Barnabas tidak diterima? Ya itu tadi, karena Paulus sendiri mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Makanya mereka ketika di Antioquia terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Paulus melihat ini, Paulus semakin hari semakin aneh. Yesus yang tadinya diajarkan kemudian untuk bersunat,